Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-azizul ghaffar Muqaddirul aqdar Musawwirul umuri wa mukawwirul layli 'alan nahar Tabsiratan liqulil qulubi wal absar Ashhadu an la ilaha illallahul wahidil azim Ar-Rahmanir Rahim As-Samadul Azizul Hakim Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a subulas salam wa yahdi bihillahu man ittaba'a subulas salam wa ila akhir ayat. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Pengurus, pembina, ketua dan seluruh anggota yayasan Ukhuwah Islamiyah, Pak Pembina, Pak Ajam, dan semuanya, Bapak Imam Masjid, Takmirul Masjid, Ibu-ibu ta'lim, bapak-bapak ta'lim, semuanya remaja masjid yang dirahmati Allah, bil khusus jamaah Isya, tarawih dan witir yang semuanya insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama patutlah kiranya kembali saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji serta limpah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya yang dicurahkannya kepada kita sekalian pada malam hari ini, sehingga dengan nikmat itu kita kembali dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Isya. Alhamdulillah dilanjutkan dengan tarawih dan witir yang semuanya diselenggarakan dengan begitu khusyuk, begitu syahdu, dan mudah-mudahan semuanya dinuansai oleh anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pesan pertama, mari terus kita bersyukur sekecil apapun yang telah kita terima pada malam ini. Karena boleh jadi kesyukuran kita yang semalam Allah tambahkan umur kita sehingga bisa menikmati hari ini. Kesyukuran kita pada Ramadan yang lalu, alhamdulillah Allah bisa jumpakan kembali kita dengan Ramadan kali ini. Karena apa? Sebuah manifestasi dari kesyukuran kita terhadap nikmat Allah, yakni Allah akan terus menambahkan nikmat itu dalam kehidupan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika sekiranya kata Allah Subhanahu wa taala kalian tahu bersyukur, kalian tahu berterima kasih, alias tahu memanfaatkan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, maka kata Allah, aku akan tambahkan nikmat itu. Bukan tidak mungkin kesyukuran kita dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan yang lalu kemudian Allah jumpakan lagi kita dengan Ramadan kali ini. Karena kesyukuran kita insya Allah pada Ramadan kali ini bukan tidak mungkin pada Ramadan yang akan datang Allah masih jumpakan lagi. Amin. Karena banyak di antara kita, tetangga kita, saudara kita, sahabat kita yang mungkin pada tahun kemarin masih sempat berjamaah di tempat ini, tetapi kebetulan karena digulung oleh suasana 2 tahun berturut-turut pandemi, hari ini tidak lagi wujud di tempat ini, ya, sudah tidak lagi bersama kita. Ini satu kesyukuran yang patut kita panjatkan kepada Allah. Apalagi pada suasana Ramadan kali ini, kita tidak dalam suasana Ramadan tahun 2 tahun lalu, tahun seperti tahun kemarin.
di mana pada saat itu kita mau beribadah rasa takut-takut, rasa was-was, bahkan kayak orang mau beribadah kayak orang yang sementara diincar-incar sesuatu, ya. Bahkan kita bersembunyi-sembunyi untuk beribadah. Itu 2 tahun kemarin, Pak. Bahkan sampai dengan tahun kemarin kita beribadah Ramadan juga, kadang-kadang kita tidak tahu sampai di samping kanan kita, sampai di samping kiri kita, karena semua pada tertutup rapat wajah dan mukanya. Tidak ada yang kenal satu dengan yang lain. Tetapi alhamdulillah kali ini kita betul-betul sudah bebas, sudah merdeka, dikembalikan Allah pada situasi normal di mana kita harus beribadah kepada Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga kesyukuran kita seperti yang kita tahu, bahwa di bulan suci Ramadan ini sudah banyak diceramahkan, banyak disampaikan oleh para mubaligh-mubalighat, para ustadz-ustadzah, bahwa keistimewaan di bulan suci Ramadan ini yang mana Allah telah jumpakan kembali kita dengannya, karena di dalam bulan suci Ramadan ini sesuai dengan janji Allah sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Qadar, ya. Al-Qadar tadi dibacakan pada rakaat yang kedua di salat witir tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Allah bilang salah satu bentuk anugerah terbaik yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini, pertama, karena Allah menyiapkan di bulan suci Ramadan ini ada satu saat, ada satu masa, ada satu waktu di dalam hari-hari Ramadan itu Allah peruntukkan satu malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dalam hitungan matematika, orang yang juara-juara pakai matematika, 1000 bulan itu dapat diperkirakan dengan usia kehidupan 83 tahun. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, kalau saya tanya dari ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu yang soft belakang ini sudah ada sampai pada usia 83 tahun? Ya, kalau di depan Pak Isi, Pak Haji belum sampai ke 83 Pak Haji? Ya, insya Allah sampai Pak Haji. Ya. Jadi kalau saya lihat rata-rata kita semua ini belum sampai pada usia 83 tahun. Nah, mumpung kita belum sampai pada usia 83 tahun, dan setiap manusia yang normal kalau mau ditanya inginnya hidup berapa lama, pasti jawabannya seperti Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu rata-rata semua orang normal itu, setiap orang mau hidup 1000 tahun lagi. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah kehidupan yang panjang itu bisa memberi makna yang terbaik dalam kehidupannya? Wallahu a'lam bissawab. Nah, Allah tahu dalam kehidupan kita ini banyak yang berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Maka di setiap Ramadan seperti kali ini Allah siapkan. Laqad inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada satu malam di bulan suci Ramadan ini, kalau kita bisa jumpa dengan malam itu, maka kebaikan usia kita itu akan mencapai usia 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu kalau kita hitung pakai matematika, itu ada 83 tahun masa usia kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perjumpakan kita dengan malam itu, di malam yang terindah, malam di mana Allah menilai, Allah mengevaluasi amal ibadah kita itu akan lebih baik daripada ini. 1000 bulan, itu bapak jamaah sekalian, 83 tahun. Mungkin yang hari ini berusia 60 tahun di atas permukaan bumi, apa bapak, apa ibu-ibu, semuanya 60 tahun, telah menjalani masa kehidupan daripada masa kecil, masa remaja, masa-masa sesudah remaja menjelang dewasa, transisi, dan masa dewasa, masa lansia. Mungkin dari usia 60 tahun itu ada dipotong masa, mungkin 15 tahun sampai 20 tahun, ada sedikit usia yang campur-campur masa jahiliyah, ya kan Pak? Itu kalau 60 tahun ada mungkin usia jahiliyah ada 20 tahun kira-kira. Nah kemudian dari 20 tahun mungkin kita beranjak sampai 40 tahun, ya.
Ada usia di mana antara sadar dan tidak kita berbuat sesuatu yang terbaik. Lalu kemudian ada usia 40, 50 sampai 60 tahun, 10 tahun. Mungkin pada masa 50 sampai 60 tahun kita betul-betul sudah matang. Dan 40 sampai 60 tahun kita sudah mulai matang. Tetapi ada usia-usia yang lalu yang telah Allah berikan kepada kita, yang kemudian belum kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan. Allah bilang di dalamnya ada satu malam, satu saat. Jikalau kita bisa jumpa dengan dia, maka nilai dan kualitas amal ibadah kita akan dihitung oleh Allah kebaikannya 83 tahun masa kehidupan kita. Subhanallah. Ini keunggulan pertama dari bulan suci Ramadan. Maka ibu bapak jamaah sekalian, tak salah kemudian para mubalik, ustadz, para ulama itu dan hadis-hadis yang sahih menganjurkan, memerintahkan bahkan kepada kita, jangan pernah putus untuk kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini dengan memanfaatkan sisa-sisa kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah SAW, Mbak, Bu, apabila kita jumpa dengan Ramadan, maka ingat inilah Ramadan kita yang terakhir. Ya, kalau kita setiap dipertemukan Allah dengan Ramadan, maka yakinkan dalam hati kita, dalam diri kita bahwa ini Ramadan kita yang terakhir. Untuk apa? Agar supaya kita melakukan banyak kebaikan dengan memanfaatkan Ramadan yang Allah jumpakan kembali dengan kita pada malam ini. Pesan saya yang kedua, selain kita bersyukur, manfaatkan dan mudah-mudahan kita akan jumpa dengan satu kemuliaan yang Allah janjikan itu. Itu kemuliaan yang pertama. Lalu kemuliaan yang kedua, ternyata di samping Allah turunkan malam yang terindah itu, malam yang dimana setiap orang yang berpuasa menanti kehadirannya dan ingin jumpa dengannya, maka di bulan suci Ramadan ada keistimewaan lain. Apa itu keistimewaannya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan inilah ibu bapak jamaah sekalian, di mana firman Allah, di mana kalam Allah yang semaha sempurna, di mana kemudian wahyu-wahyu Allah yang secara utuh, secara sempurna diturunkan pada bulan suci Ramadan ini, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan yang namanya Al-Quran Al-Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan inilah kemudian Al-Quran itu diturunkan. Inilah keutamaan yang terbesar. Ini mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kemudian Al-Quran ini ibu bapak jamaah sekalian menjadi sebuah atau sesuatu yang sangat berarti dan bermakna dalam kehidupan kita? Ingat, ketika Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini, maka hidup kita sebagai orang Islam, hidup kita sebagai orang yang beriman semakin tertuntun, semakin terarah, semakin diberikan petunjuk, karena Quran berfungsi hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Quran datang untuk memberikan penerangan kepada kita. Quran oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kepada kita sebagai kompas kehidupan. Dengan Quran kita tahu membedakan mana yang halal, mana yang batil. Dengan Quran kita tahu mana yang hak, mana yang benar, yang salah. Dengan Quran kita tahu hitam putihnya sesuatu. Dengan Quran kita mampu membedakan segala yang hak dan yang benar. Quran memberikan petunjuk itu. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima fa huwal kitab wa sunnatan nabiyyin. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan kesesatan dalam menjalani kehidupan ini. Apa itu? Al-Quran dan hadis sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersyukur kita jumpa dengan malam ini karena sesuai informasi sampaikan kepada saya, kita sekaligus peringatan Nuzulul Quran. Saya ingin mengatakan bahwa peringatan Nuzul Quran setiap tahun Ramadan kita adakan. Tetapi kadang-kala kita hanya sekedar untuk memperingatinya, hanya untuk mengingat mengenang bahwa pada bulan Ramadan Quran diturunkan.
Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita bicara peringatan nuzul Quran, maka tancapkanlah ke dalam nurani iman kita, dalam qalbu kita, bahwa Al-Quran itu harus diimani. Ya, Quran itu harus diimani. Salah satu indikator orang yang bertakwa, yang kemudian akan digembleng, digodok, didoktrin oleh Ramadan, adalah dia memiliki tingkat keimanan yang utuh dan total terhadap Al-Quran. Dia harus betul-betul meyakini Al-Quran. Pertanyaan berikut, bagaimana kemudian kita bisa dapat beriman kepada Al-Quran? Bagaimana orang wujud beriman kepada Al-Quran? Yang pertama Pak, itu harus dipelajari, harus dibaca. Quran dikatakan kitab yang mulia kalau dibaca. Banyak orang yang beli Al-Quran tetapi hanya kemudian jadi hiasan di rumah. Quran kita beli langsung untuk mushaf, kita taruh di rumah lalu kita tidak baca, namanya bukan Quran. Karena Quran itu harus dibaca. Ya, Quran itu harus dibaca. Kalau kita tidak membaca Quran maka dia tidak bermakna Quran. Kalau kita beriman kepada Quran berarti kita harus membaca Quran. Ibu bapak, tidak usah panjang-panjang di Quran pada malam ini. Satu pesan Rasul terkait dengan keberimanan Al-Quran melalui bacaan Al-Quran. Satu pesan Rasul yang singkat lewat Abu Hurairah, diriwayatkan lanjut oleh Imam Muslim dalam konteks hadis yang sah, yang sahih. Rasul bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu minhu bainahum fanazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Bapak Ibu jemaah sekalian, nuzulul Quran kita pada malam ini yang kita peringati, ingat pesan Nabi. Barang siapa atau apabila ada satu komunitas seperti kita ini, kelompok kita ini berkumpul fi baitin min buyutillah, di dalam rumah-rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah, fil masjid, yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu minhu, lalu kemudian kita baca Quran. Apalagi tadi Pak Imam, Pak Ifai Manopo baca ayat begitu indah, hebat pilihannya Pak Haji dengan Pak Hisri, hebat imamnya. Sahdu kita khusus kan Pak, sholatnya enak, begitu. Itu tidak boleh disamakan dengan apa yang orang-orang bilang itu. Sholatnya memang jauh di atas yang orang bandingkan. Ya, hebat, suhu, hebat Pak. Alhamdulillah. Kita dengar, yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu minhu. Kita baca Quran, kita simak Quran, kita dengarkan dia dengan baik-baik. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan menurunkan kepadanya 4 macam keberuntungan. Subhanallah. Pak, kita dengar tadi imam baca Quran dengan hati yang enak, itu Allah telah menurunkan kepada kita 4 macam keuntungan luar biasa. Dan 4 macam keuntungan luar biasa ini sangat mahal nilainya kalau dihitung dengan materi, dengan uang dan sejenisnya. Mari kita lihat. Orang yang dekat dengan Quran, dia baca Quran 1 ayat, jangan banyak ayat, ya. Makanya kemarin saya waktu nuzul Quran di Masjid At-Taqwa, saya bilang, mari Bapak Ibu jamaah sekalian kita budayakan baca Quran, tapi jangan pakai target. Baca saja dengan senang. Ada orang baca Quran dia ingin target, pokoknya saya mau khatam sekian supaya rame-rame menghatam Quran. Tidak usah target-target, baca saja. Baca terus dengan hati ikhlas. Mampu 1 ayat 1 ayat, mampu 2 ayat 2 ayat, mampu 3 ayat 3 ayat, mampu 1 juz dalam 1 hari, silakan. Yang penting ada rutinitas, kontinuitas kita membaca Quran. Maka Allah, kata Rasul pertama, fanazalat alaihimus sakinah, akan menurunkan ketenangan dalam kehidupan. Mencari ketenangan Pak Haji mahal sekali, mahal sekali. Orang-orang di kota-kota metropolis setiap hari Kamis berpikir, kira-kira ini besok saya dari keluarga, istri, anak-anak mau cari villa yang mana yang terbaik, mau cari tempat rekreasi yang mana yang paling indah. Biayanya mahal. Untuk apa? Jawabannya satu, mau refreshing. Refreshing untuk apa? Cari ketenangan. Karena rutinitas kehidupan kita. Islam kemudian mengajarkan mencari ketenangan. Mencari yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu minhu. Baca 1 ayat, baca 2 ayat sendiri, alhamdulillah. Apalagi berjamaah, karena hadis itu bilang majtama'a qaumun fi
saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu.